Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Caka TV, kita bertemu lagi di program Suara Perempuan Muslimah. Banyak hal yang akan kita bicarakan seputar buruh migran Indonesia. Awal tahun 2014 menjadi pembuka tahun yang buruk justru untuk nasib buruh migran kita. Pasalnya banyak sekali kejadian sepanjang Januari 2014 tentang kekerasan, penembakan dan sebagainya yang pastinya itu berkaitan dengan kondisi atau keadaan mereka di negeri orang. Dan di samping saya, di tengah-tengah kita telah hadir Mbak Among Pundi Resi. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Among ini adalah manajer riset advokasi kebijakan, benar ya Mbak? Kebijakan Migran Institute. Ya, riset dan advokasi kebijakan. Riset dan advokasi kebijakan. Mbak, tadi kan selintas saya singgung bahwa awal tahun 2014 itu justru seakan-akan sebagai awal tahun yang buruk bagi nasib para buruh migran kita di negeri orang. Benar ya? Iya, memang sebenarnya kasus buruh migran itu kan dari tahun ke tahun kayaknya terulang seperti itu saja gitu, dan selalu dengan keadaan yang sama. Iya, keadaan yang sama gitu. Jadi nggak pernah selesai gitu. Kemarin kita gegap gempita merayakan tahun baru kan, harapannya ketika tahun baru harapan baru, ini baru. Betul. Gitu kan. Ternyata lagi-lagi kasus buruh migran yang muncul sama gitu kan. Ada lagi kayak gitu. Jadi memang cukup banyak ya. Pertama kita dikembarkan soal kasus Erwiana gitu kan, buruh migran asal Ngawi yang dia menjadi TKW di Hong Kong, pulang dalam kondisi babak belur gitu. Terus nggak lama juga ada kasus si Hatul, belum lagi penembakan kayak gitu. Jadi kayaknya kok ini baru Januari sudah rentetan persoalan buruh migran itu kembali menyeruak gitu ya. Nah, Mbak Among sendiri ini kan di bagian riset ya, berarti banyak sekali melihat kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Ada di artikel saya pernah ada perlindungan setengah hati ya itu tulisan Mbak Among. Iya, itu tulisan saya. Tentang apa sih Mbak sebenarnya? Ya, jadi saya cuma meriset ya, melihat bahwa kok fakta-fakta kekerasan terhadap buruh migran lagi dan terus-terusan terulang gitu. Sebenarnya saya mencoba melihat apa ya sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Pemerintah punya Badan Nasional Penanggulangan PKI kayak gitu kan, dan juga Kemenaker, terus punya berbagai instrumen gitu. Tapi kok kenyataannya di lapangan masih saja terjadi gitu. Jadi seakan-akan itu berarti tidak efektif ya? Seakan-akan tidak efektif. Dan ternyata ketika melihat misalnya dalam Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, memang masih terlihat bolongnya gitu. Artinya negara mengamanatkan pemerintah untuk memberikan perlindungan, namun dalam tataran implementasi itu masih nol gitu ya, masih sangat kecil. Maka saya bilang perlindungannya setengah hati. Oke, instrumennya sudah ada, tapi kok pelaksanaannya masih seperti ini. Nah, itu sebenarnya Mbak, kalau kita membuat riset ya, itu pasti harus ada asumsi, ada hipotesa gitu ya, sebelum kita menarik sebuah kesimpulan. Hipotesanya seperti apa? Kalau misalnya tadi disebutkan berarti perlindungannya masih setengah hati, tapi kenyataannya kalau lihat dari data-datanya kan banyak sekali instrumen-instrumen sebenarnya yang harus berfungsi. Ya, makanya itu saya mencoba melihat dari kayak gini Mbak, kenapa lagi-lagi ada berita seperti itu, yang misalnya kasus buruh migran yang akan mengalami hukuman pancung gitu kan. Kok terjadi lagi? 2011 kan sudah pernah terjadi, ini gimana gitu. Dan ketika kita telusuri, ternyata vonisnya itu udah dari tahun 2010 ke 2014. Itu kan udah waktu 4 tahun gitu kan ya, 3 tahun lebih gitu. Terus ngapain aja kan selama 3 tahun, upaya apa yang sudah dilakukan, padahal jelas gitu di undang-undangan diamanatkan harus memberikan perlindungan dan sebagainya. Terus kemudian kasus Erwiana, kok bisa gitu dia pulang ke Indonesia dalam kondisi yang babak belur. Itu kan ceritanya dia menurut risetnya Mbak Among, kejadiannya sama nggak seperti tadi, bahwa itu kejadiannya sudah lama? Iya, dan kejadiannya si Erwiana itu sudah menghubungi pihak KJRI di sana, kantor perwakilan kita di Hong Kong gitu, tapi kemudian no respon, dan akhirnya dia pulang hanya dengan selembar uang dari majikan gitu kan, padahal kondisinya babak belur gitu. Atau yang terbaru kemarin kami kebetulan ke Lombok, kami temukan di Sumbawa gitu kan, dia pulang kakinya lumpuh, katanya sekarang mengalami kanker tulang yang sudah 10 tahun hilang gitu. Jadi keluarga sendiri sebenarnya sudah udahlah nganggap kayak ini sudah
nggak ada nih anak gitu, tahu-taunya pulang dalam keadaan ini. Padahal 10 tahun gitu kan dia hilang. Jadi kan kemana aja kok kita tidak bisa melacak sih gitu warga negara kita yang di luar, padahal kita punya kantor-kantor perwakilan di setiap negara. Nah itu yang kemudian menggelitik saya, dan saya mencoba mencari tahu apa persoalannya gitu. Dan dari informasi keluarga ataupun teman-teman yang memang melakukan pendampingan intens, ya itu yang didapatkan ternyata implementasi dari undang-undang itu sendiri yang tidak dijalankan dengan benar. Implementasi dari undang-undang yang tidak, atau yang belum dijalankan. Lebih arif kita akan bilang belum dijalankan dengan benar. Apakah itu kesimpulan dari hipotesa yang ditemukan di lapangan? Ya, sementara ini ya. Dan sama tidak adanya belum adanya political will kayak diplomasi yang lebih menguntungkan WNI kita misalnya. Itu tuh kita melihatnya masih sangat, yaitu setengah hati gitu. Pemerintah, bayangkan misalnya Australia, Corby yang dihukum karena gitu kan narkoba segala macam, mereka pemerintahnya serius sampai bisa bilang gimana kalau tukar dengan narapidana Indonesia yang ada di sana gitu. Tapi pemerintah kita selalu terlambat gitu kan. Giliran sekarang misalnya Sutinah yang nanti tanggal 3 April menghadapi hukuman pancung baru ribut hari ini, padahal keputusannya sudah dari 2010 gitu. Jadi yang kayak gitu, langkah diplomatiknya tuh kurang greget gitu ya kalau orang Jawa sih. Mbak, ini tidak bermaksud untuk menyudutkan pemerintah tidak. Tapi ini kita coba ini sebenarnya PR siapa dan kesalahannya ada di mana, bottleneck-nya ada di mana. Mungkin tidak. Hal-hal seperti ini kayak tadi ternyata sudah mengadu kepada KJRI, tapi tidak ada respons. Kemudian ini sebenarnya sudah terjadi 10 tahun yang lalu, sudah terjadi 4 tahun yang lalu, gitu. Ini sampai terjadi kanker tulang segala macam. Apakah ini dikarenakan prosedur birokrasi di Indonesia yang sangat panjang atau bagaimana? Ya, prosedur bisa juga. Jadi memang banyak faktor ya, Mbak. Kita juga memang tidak bisa melihat satu sisi gitu sih. Prosedur panjang dan kedua ketidaktahuan si buruh migran juga menjadi faktor tersendiri gitu. Banyak juga buruh migran yang kemudian ketika mengalami kekerasan dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Dan kemudian di satu sisi itu, di sisi lain pihak pemerintah juga nggak kayak jemput bola misalnya, Anda terkena apa, coba tawarkan apa. Nah, mungkin itu sih, jadi seperti itu. Nah Mbak, ada ketidaktahuan dari buruh migran. Saya juga sering ngobrol dengan teman-teman Purna buruh migran gitu ya. Ada benang merah di situ bahwa harus membekali diri, mencerdaskan diri, karena itu adalah nilai jual atau yang itu adalah untuk mendapatkan kesepakatan dengan majikan di sana. Karena tidak semuanya punya karakter yang berani gitu ya. Pertanyaan saya gitu ya, apakah tadi berkaitan dengan jemput bola itu juga harus dibekali pada saat sebelum berangkat, jadi mereka masih di karantina begitu? Iya, sebenarnya persoalan buruh migran itu kan dari hulu sampai hilir ya. Dari sebelum dia berangkat sampai kemudian di negara penempatan dia ada masalah, sampai pulang setelah purna juga mau diapain. Itu kan memang harusnya jadi satu blueprint tersendiri gitu. Nah itulah di kita itu masih banyak bolong-bolongnya tuh, misalnya dari segi sebelum keberangkatan. Beberapa yang saya wawancarai gitu, karena saya ada riset megang riset gitu, mereka mengatakan selama di penampungan ya nggak belajar apa-apa, cuman makan, tidur gitu kan. Menunggu jadwal kapan mau diberangkatkan jadi gitu. Dan pemerintah tidak boleh menutup mata kan hal ini gitu, karena memang banyak perusahaan yang nakal, kalau mau disidak baru mereka sok-sok lagi di kelas kayak gitu, dan itu memang fakta gitu. Mbak Among, kita lanjutkan perbincangan saat lagi bahwa tadi ternyata ada perusahaan-perusahaan juga yang nakal. Apakah itu termasuk legal ataukah ilegal, dan bagaimana harusnya pemerintah menangani hal itu? Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
Sahabat Zaka TV, kita lanjutkan perbincangan kita Mbak Among. Tadi membekali diri ya, soal membekali diri. Ada membekali diri kan nggak cuma kamu harus tahu bahasanya loh, kamu harus tahu pekerjaanmu, kamu harus pintar ini pintar itu, tapi juga harus tahu hukumnya, hak dia sebagai warga negara yang berkunjung atau sementara harus bekerja di negara orang. Itu sebenarnya setiap perusahaan itu membekali itu nggak sih? Harusnya memang seperti itu, Mbak. Harusnya Gitu ya. Jadi kalau sesuai peraturan pemerintahnya memang seperti itu. Tapi dari beberapa yang kita survei, mereka tidak mendapatkan itu. Harusnya memang tidak hanya yang sifatnya skill, bisa masak, bisa menggunakan alat-alat modern, tapi juga pemahaman soal apa sih hak-hak dia ketika di sana, atau ketika ada masalah kemana mereka harus mengadu misalnya. Itu memang jarang sekali ada perusahaan yang mau memberikan itu. Kalau ataupun biasanya justru teman-teman ini ya, lembaga swadaya masyarakat ya yang giat mengkampanyekan soal-soal itu. Gitu ya. Nah, tadi juga disinggung ada perusahaan-perusahaan nakal, ya, yang seperti kayak memanfaatkan situasi, gitu. Mereka baru akan bertindak setelah ada, waduh, dia nyaris ditutup perusahaannya. Pernah tidak sih kalau memang kita selalu menuntut para buruh migran ini sebelum berangkat kamu harus pintar lahir batin, pintar semua. Nah, tapi si ini nih dalam strata kapasitas di perusahaan sendiri pernah tidak diseragamkan untuk bahwa kalian harus punya standarisasi ini. Kalau juknisnya memang ada, Mbak. Pemerintah memang punya peraturan bahwa perusahaan yang akan menyalurkan tenaga kerja harus seperti ini, A, B, C, D lah gitu. Tapi kan memang lagi-lagi pengawasan yang kurang terhadap perusahaan membuat perusahaan juga asal-asalan orang gue nggak diawasin ini gitu, bahasa gaulnya kayak gitu ya. Jadi gitu akhirnya ya asik-asik aja, nggak ketahuan. Baru kalau, dan lucunya kan setiap kali mau sidak itu pasti ketahuan kan, perusahaan ini sudah tahu biasanya. Oke, hari ini mau ada sidak nih dari langsung ada kelas, ada ini gitu. Jadi gitu. Nah, mau tanya deh Mbak, ke Mbak Among sendiri nih, secara pribadi gitu. Mbak Among sangat tertarik, sudah berapa lama Mbak menangani riset dan advokasi kebijakan? Ya, saya sebenarnya kalau khusus buruh migran saya baru mulai tertarik ya 1 tahunan ini ya. 1 tahun. Apa yang membuat tertarik? Sebenarnya ketika dulu sebelum saya di isu migrasi, saya memang bekerja di isu perempuan dan anak gitu ya. Dan di situ memang bersinggungan, ternyata banyak perempuan menjadi buruh migran dan mayoritas korban itu juga perempuan kan yang mengalami siksaan karena dia bekerja di ranah-ranah yang tidak terjangkau oleh hukum kan, dia sifatnya domestik, keluarga gitu. Itu yang kemudian membuat saya, apa sih yang kenapa kok perempuan sangat rentan, gampang banget diperjualbelikan, terus kerja tanpa adanya perlindungan, awalnya itu. Dan kemudian saya berkaca pada keluarga saya sendiri juga gitu, ternyata saya dari kampung ya, di Purbalingga gitu kan, banyak tetangga saya yang sebenarnya menjadi buruh migran gitu, bermigrasi ke luar negeri. Ada salah satu ibu dari teman saya yang sudah tidak pernah pulang lah, dari zaman saya kecil sampai sekarang umur saya segini tuh belum pernah pulang gitu. Itu yang kemudian membuat saya tertarik, aku ingin mendalami lah soal ini, apa sih sebenarnya bolongnya di mana gitu. Dan ternyata kebetulan dapat posisi untuk memegang riset gitu. Saya jadi belajar, ternyata memang banyak sekali problemnya, tidak hanya hilang kontak gitu, tapi memang dari cara perekrutannya pun sudah banyak yang bermasalah gitu. Dari cara merekrutnya? Iya, dari cara merekrutnya. Jadi bayangkan, contohnya seperti apa ya? Gini, rekrut tuh biasanya mereka, kalau yang muda yang direkrut tuh anak-anak muda ya, taruhlah lulus SMP, SMA. Biasanya mereka kan mendekatinya orang tua, bukan si anak ini sendiri, mendekati keluarga atau apa, sponsor tuh dengan iming-iming nanti akan mendapatkan sukses, bisa beli sawah, beli apa. Dan yang dibidik kan orang-orang yang di kampung ya Mbak, ditaruh di Jakarta berbulan-bulan, terus mereka sudah terjerat hutang. Oke, Anda free misalnya dari direkrut itu nggak ada biaya sama sekali, nanti kalau udah kerja baru dipotong gaji. Itu kan sebenarnya sudah jerat hutang. Sebelum dia ke Jakarta, keluarganya ditinggalin uang. Ini Bu, ya orang tua di kampung seneng aja kan, belum kerja aja sudah dapat uang istilahnya. Padahal itu adalah jerat hutang. Jerat hutang. Nah Mbak, itu kan semacam seperti kasarnya ada transaksi. Padahal seharusnya kita dilarang untuk bertransaksi secara bertransaksi, apalagi ini berkaitan dengan manusia. Sama tidak sih iming-iming yang salah itu nantinya akan berbuntut atau bahkan melebar ke human trafficking? Ya,
Sebenarnya data dari International Organization for Migration IOM menyebutkan 80% dari tenaga kerja kita adalah korban perdagangan orang. Iya, karena memang prosesnya sudah salah. Jadi kita sebenarnya punya instrumennya ya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang. Di situ jelas disebutkan yang namanya perdagangan orang itu sebenarnya ada 4 unsur. Ada Apa saja, perekrutan, Mbak? satu, ada pemindahan. Pemindahan itu maksudnya? Pemindahan misalnya dari Solo kita dibawa ke Jakarta, Oh, oke. itu sudah ada pemindahan kan. Kemudian ada cara yang dia gunakan. Terus yang keempat adalah untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasi. Jadi mungkin saya tidak bermaksud mengeksploitasi Anda, tapi Oke. ketika saya menempatkan Anda di luar negeri dan Anda tereksploitasi, maka saya sudah melakukan kejahatan tersebut. Itu. Jadi satu saja dari 4 instrumen ini Iya, di 4 unsur. 4 unsur ini kita abaikan. Itu berarti sudah termasuk Iya. kejahatan Iya, melakukan kejahatan. tindak human trafficking. Dan sebenarnya di undang-undang itu dengan jelas juga disebutkan, Pak, kalau perdagangan orang itu baru berniat, istilahnya akadnya itu Iya, belum iya, terjadi, itu kita sudah bisa dijerat dengan undang-undang ini. Namun problemnya lagi adalah sosialisasi yang kurang. Padahal dari 2007 sekarang 2014, hampir 7 tahun undang-undang ini disahkan. Tapi ya memang sosialisasi yang kurang sehingga masyarakat pun nggak aware, belum aware. Padahal kalau kita lihat dari 4 unsur ini tidak susah ya untuk Tidak menghafalnya. susah. Ada rekrutmen, ada pemindahan, ada cara. Nah, cara Dan kan itu bisa- kan 4 instrumen itu sebenarnya juga tidak terpisah terlalu jauh kan. Begitu orang merekrut, oke, pemindahannya. Cara apa yang Cara. dipakai, kemudian ada eksploitasi atau tidak, begitu ya. Jadi mudah kan itu. Mudah, ketika keempat unsur ini terpenuhi itu sudah namanya trafficking, perdagangan orang gitu. Dan cara ini kan macam-macam, bisa bujuk rayu, bisa jerat hutang gitu kan, macam-macam gitu. Kalau bicara kembali lagi dalam bagian dari pemerintah, siapa yang bertanggung jawab gitu ya? Itu siapa saja sih Mbak pihak yang terkait? Sebenarnya- Selain pastinya Departemen Luar Negeri Iya. atau tenaga kerja. Sebenarnya kalau kita merujuk sama undang-undang PTPPO, trafficking ini, itu ada 17 kementerian dan lembaga yang terkait. 17. Iya, jadi dia melibatkan Kemendagri, Kemensos, semua. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, HAM. Luar Negeri, KPPA, Perlindungan dan Pemberdayaan Anak. Jadi ada 17. Semuanya itu saling terkait. Semuanya saling terkait. Dan itu pastinya mereka juga tidak hendaknya tidak saling menunjuk ya. Oh, karena Iya. kamu. Nah, kadang ego sektoral itu yang memang masih, Oke. oh wilayah saya kan hanya Ah, untuk mengantar hanya untuk dia ini. pulang misalnya kayak gitu. Iya. Jadi kemudian itu yang menyebabkan susah. Oke, jadi ego sektoral ya Ego sekarang sektoral yang masih. bicara Mhm. gitu. Mbak, kita masih ingin tahu sekarang terobosan-terobosan apa sih yang dilakukan setelah Mbak Among dipercaya menjadi manajer riset advokasi kebijakan di Migran Institute. Ya, kita lanjutkan saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita juga ingin tahu Mbak Among, setelah melakukan banyak riset, pengamatan di lapangan, membuat hipotesa-hipotesa dan kemudian ada kesimpulan. Pasti tidak cukup sampai situ kan? Iya. Gitu. Iyalah. Jadi harus Masih diobati panjang. nih, Iya. penyakitnya harus diobati. diapain. Terobosannya seperti apa Mbak? Ya, jadi kita merekomendasikan ke pemerintah sih pertama untuk merevisi ya Undang-Undang 39 tahun 2004. Di mana undang-undang itu kan masih banyak lebih berfokus orientasinya tuh penempatan TKI-nya daripada Jadi itu hanya perlindungannya. lebih berat pada lebih berat pada titik penempatan ya? penempatan karena dari beberapa bab itu perlindungan cuma satu bab dan itu terpisah. Jadi kayak nggak ada korelasinya dari satu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 Seakan-akan itu gitu. seperti adendum begitu ya? Iya, jadi gitu harusnya kan memang perlindungan itu menjadi mainstreaming kan dari awal sampai akhir. Nah, itu yang kita tawarkan gitu ya. Jadi memang harus ada perubahan signifikan dalam Undang-Undang 39 gitu.
Terus kedua juga harus membuat kebijakan-kebijakan lain yang memang misalnya peraturan menteri atau apa gitu yang memang untuk melindungi BMI kita gitu, termasuk perbaikan MOU. Misalnya MOU yang dengan Malaysia yang paspor boleh dipegang majikan itu kan harusnya nggak boleh gitu. Nah itu harus dibenahi, apalagi kan kita sudah meratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran tahun 2012 lalu. Indonesia meratifikasi itu menjadi Undang-Undang Nomor 6 kan. Nah, ya harus Dan itu kemudian sudah beres, Mbak? Iya, ratifikasinya sudah selesai, tinggal dibikin aturan-aturan penunjangnya gitu kan. Jadi memang undang-undangnya sudah ada, kita sudah sepakat bahwa Indonesia mengikuti aturan PBB yang harus memberikan perlindungan terhadap buruh migran dan anggota keluarganya di semua level, baik dia berdokumen ataupun tak berdokumen. Nah, maka kan kemudian infrastrukturnya juga harus dibangun kan. Apa tindak lanjut dari undang-undang yang untuk melindungi itu, bentuk konkretnya seperti apa, itu kita dorong pemerintah untuk membangun itu. Kalau bisa ya memang layanan itu satu atap gitu ya untuk buruh migran itu dari desa. Nah sekarang kan juga memang problem misalnya adalah kenapa masyarakat desa itu lebih senang pakai calo gitu, kenapa nggak ngurus secara resmi sendiri gitu kan. Nah kayak kemarin saya ke Lombok, saya tanya misalnya ke beberapa, ya bayangkan aja Mbak, dari sini ke Mataram itu kan jauh, berapa kali saya harus bolak-balik dan itu ongkos. Mending saya bayar, toh sama aja jatuhnya, tapi saya masih bisa sembari ngerjain sawah dan sebagainya gitu. Artinya akses itu memang harus didekatkan ke masyarakat gitu, sampai level desa. Biasanya di desa itulah dibuka, ini loh lowongan pekerjaan di Malaysia yang tersedia itu ini dengan syarat ini, itu kan. Oh jadi mereka harus datang dulu ke kecamatan? Iya, karena kan adanya di kabupaten kantor provinsi ya. Iya. Gitu. Baru Paling mereka dekat di mendapatkan kabupaten. itu ya. Sementara jaraknya Jauh. Jangan berkilo-kilometer. dibayangkan kabupaten itu kayak di Jakarta atau Pulau Jawa kan, Iya, yang bisa betul. diakses. Kalau di luar pulau itu kan, apalagi pulau-pulau kecil gitu. Berarti di banyaknya. sini Gitu. kalau tadi di segmen sebelumnya kita singgung ada faktor ego sektoral. Berarti di sini adalah infrastruktur yang belum memadai. Itu juga berpengaruh ya. Iya berpengaruh. Memang harus menurut saya kan memang harus didekatkan aksesnya gitu. Paling nggak di desa saja gitu. Di desa jadi orang kalau mau tahu saya ingin ke Malaysia, saya bisa datang ke kantor desa gitu kan. Di kantor kelurahan di situ ada jelas ke Malaysia butuh orang segini, ini kan. Seperti itu, jadi lebih aman gitu. Dan mereka mungkin dengan informasi yang jelas begitu, mereka juga bisa mengukur kapasitas diri mereka ya. Bisa mengukur. Saya harus berangkat atau tidak. Iya. Kalau saya harus berangkat, apa yang harus saya jadi bekal gitu. Karena pernah juga kita menemukan kasus itu, Mbak. Jangankan berbahasa Arab, bahasa Indonesia saja dia tidak bisa. Gitu. Kalau orang Jawa, saya orang Jawa masih bisa ngomong gitu. Dia orang luar Pulau Jawa gitu dengan bahasa yang kita sampai sibuk harus mencari penerjemah bahasa asalnya kayak gitu. Itu kan coba bahasa Dan itu Indonesia banyak aja. sekali Dan itu terjadi. banyak sekali terjadi. Padahal bahasa itu adalah prioritas utama untuk kita berkomunikasi. Iya. Dan kemudian kan kok bisa istilahnya ini dikasih sertifikat lulus gitu. Ya kalau sebagai pekerja kan dia memang tidak tahu apa-apa, dia hanya senang mendapatkan Berarti saya ada lolos permainan segala macam. di situ. Memang ada gitu. Memang ada. Karena Mbak, itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berdiri gitu ya, yang menjanjikan berbagai hal yang menyenangkan untuk para kandidat buruh migran kita gitu. Apa ya yang harus saya sekarang tidak melihat yang teman-teman kita buruh migran, saya juga tidak berusaha untuk tidak terlalu menyinggung pemerintah gitu ya. Ada yang di bagian tengahnya nih. Iya. Ya sebenarnya penegakan hukum itu kuncinya ya. Jadi kalau bisa dilihat mayoritas perusahaan pengirim tenaga kerja kita itu justru milik asing. Milik orang-orang Saudi yang memang punya uang, karena kan untuk syarat pendidikan itu sekitar 3 miliar ya harus. Tapi punya. pemerintah kita memberikan standarisasi kan? Iya, tapi kan itu tidak dijalankan. Artinya kan penegakan hukumnya di mana? Monitoringnya pemerintah itu juga. Ya kita nggak bisa ngomong kita hanya nuntut perusahaan lu harus gini. Ya mereka akan melakukan kalau memang di sini ada pengawasan yang ketat dan juga ada penegakan hukum. Tindakan hukum apa? Tidak hanya misalnya ya memang Undang-Undang 39 bilang sanksinya administratif ya, ditutup gitu. Tapi hari ini ditutup, dia besok bisa bikin di NTT perusahaan baru dengan nama yang berbeda. Ownernya masih sama.
gitu. Jadi kan memang juga menurut saya harus mulai dibicarakan soal pemidanaannya gitu. Tidak hanya sanksi administratif, karena ini sudah jelas loh, apalagi kalau disinkronkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang gitu. Perusahaan harus memberikan kompensasi kepada si korban gitu. Tidak hanya cuma ditutup aja, tapi memang dia didenda, dihukum penjara, dan denda itu untuk si korban. Harus ada efek jera ya. Harus ada efek jera. Mau nggak mau memang harus itu yang dilakukan gitu, sehingga orang menjadi tidak main-main lagi. Ah gampang, besok kalau ketahuan ditutup saya bisa bikin dengan nama lain. Nah Mbak, ini kan Mbak Among dengan teman-teman di sini advokasi kebijakan ya. Kita bicara advokasi kebijakan, itu kan pasti harus selalu punya perhatian yang lebih kepada hukum, terutama hukum ya gitu. Apa sih yang salah sebenarnya gitu? Sebenarnya kenapa kok hukum kita, apalagi yang berkaitan dengan buruh migran, cenderungnya masih kurang sempurna? Karena memang di undang-undangnya nomor 39 itu perlindungannya sangat sedikit. Porsi untuk swasta bermain itu cukup besar di situ. Misalnya kayak sekarang kan MOU ke Saudi katanya mau dibuka, mau segera ditandatangani. Ya, kabarnya Senin kemarin Muhaimin sudah bertolak ke sana, Menteri Tenaga Kerja kita sudah bertolak ke sana, dan penandatanganan MOU tanggal 19 esok. Sampai hari ini hasilnya? Nah, itu yang sebenarnya teman-teman cari tahu ya, apa sih sebenarnya isi MOU gitu kan, karena tuntutan dari kami dari kemarin juga memberikan rekomendasi kalau memang MOU ini tidak secara spesifik memberikan perlindungan, maka Indonesia tidak perlu menandatangani MOU. Kita masih tutup dulu, benahi dulu gitu. Kalau dari rilis yang saya terima dari Kemenaker, katanya sih poin-poinnya sudah melindungi. Tapi dengar dari teman-teman buruh migran yang di Saudi kemarin, mereka menyampaikan tidak seperti itu. Jadi kami juga masih menunggu karena kami belum punya draftnya, masih meraba-raba. Tapi kita sangat berharap semoga ya memang memenuhi lah unsur-unsur perlindungannya ya. Jangan sebenarnya kita bisa belajar banyak dari Filipina gitu. Mereka sangat protektif terhadap buruh migrannya gitu. Sangat melindungi ya. Gitu. Sangat melindungi. Mbak Among, terima kasih banyak. Kita juga mungkin akan lanjutkan di episode-episode mendatang yang khusus membicarakan tentang buruh migran, tidak hanya secara global bagaimana risetnya dan hasilnya apa, tapi nanti terobosan-terobosannya. Dan kita berharap juga sahabat Zakat TV bahwa Januari 2014 itu beritanya sudah cukup, karena ini masih ada 11 bulan, sekian bulan lagi, 10 bulan lagi yang harapannya cerita-cerita baik untuk para buruh migran kita harapkan gitu ya Mbak. Dan Mbak Among, terima kasih banyak. Teruslah melakukan riset, hipotesa dan kesimpulannya, tapi juga terobosan-terobosannya ya Mbak. Gitu. Terima kasih Mbak Among dan sahabat Zakat TV. Kita terus berdoa semoga apa yang sudah diikhtiarkan untuk kebahagiaan kita semua, dan terutama juga sahabat-sahabat kita para buruh migran Indonesia akan semakin mempunyai cerita yang cemerlang di hari depan mereka. Dan terima kasih telah bersama kami. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah dengan episode yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.